Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Apa kabar hari ini? Silakan duduk. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk berdiri di depan kelas untuk memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka dan menutup doa ini dengan tata cara dan terbaik. Dalam nama Bapa dan Ibu absen dulu ya. Aloysius Jampi, Antonius Efraga, Rati Ayu Baludi. Hadir Bu. Itu saja. Jadi satu orang sakitnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis apa itu pengertian historiografi, dan yang kedua menganalisis jenis-jenis historiografi yang ada di Indonesia. Nah, saya tanya dulu kepada anak-anak, ada yang sudah pernah belajar tentang historiografi? Belum. Ya. Jadi historiografi itu merupakan tentang penulisan sejarah. Historiografi itu sama dengan penulisan sejarah. Historiografi yaitu terdiri dari dua akar kata, yaitu historiografi dengan grep. Historiografi yang artinya penulisan dan grep yaitu sejarah. Jadi historiografi merupakan penulisan sejarah. Jadi historiografi Indonesia berarti penulisan sejarah Indonesia. Nah, yang kedua, jenis-jenis historiografi Indonesia. Jenis-jenis historiografi itu ada tiga. Yang pertama ada historiografi kolonial, dan yang kedua ada historiografi tradisional, dan yang ketiga ada historiografi modern atau nasional. Jadi itu jenis-jenis historiografi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis penulisan sejarah yang ada di Indonesia itu ada tiga. Jadi historiografi tadi sama dengan penulisan sejarah. Historiografi itu sama dengan penulisan sejarah di Indonesia. Jenis-jenis historiografi tadi ada tiga, yaitu historiografi kolonial, yang kedua historiografi tradisional, dan yang ketiga historiografi modern atau nasional. Jadi ada anak sudah mengerti semua? Nah, kalau kamu sudah mengerti, saya mau tanya lagi pada anak-anak. Sebutkan jenis-jenis historiografi satu orang. Ya, Fitri. Yang pertama tradisional, kedua kolonial, ketiga modern atau nasional. Nah, itu jenis-jenis historiografi ada tiga. Historiografi kolonial, historiografi tradisional, dan historiografi modern atau nasional. Nah, pengertian historiografi tadi apa? Ya, kau. Historiografi berasal dari dua akar kata, yaitu histori yang artinya sejarah dan grep yang artinya tulisan. Dari kedua akar kata tersebut dapat disimpulkan bahwa historiografi merupakan penulisan sejarah. Ya, jadi historiografi itu sama dengan penulisan sejarah. Historiografi Indonesia sama dengan penulisan sejarah Indonesia. Sudah mengerti semuanya? Ibu suruh anak-anak untuk kerja kelompok. Ya, sebelum kerja kelompok kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, jawabannya semangat.
Yes, ya. Ya, berdiri, semuanya berdiri. Semangat, ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Silakan duduk, kita lanjut dengan kerja kelompok. Ya, Ibu bagikan kelompoknya. Ibu bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Kalau yang dapat nomor 1 berarti itu kelompok 1, yang dapat nomor 2 berarti kelompok 2, nomor 3 berarti kelompok 3. Ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 2. Ya, yang dapat nomor 1 kelompok 1, yang dapat nomor 2 kelompok 2, yang dapat nomor 3 kelompok 3. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sudah duduk menurut kelompok masing-masing? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baca soal baik-baik ya. Huruf harus rapi supaya bisa membaca. Kalau sudah, Ibu persilahkan kalian untuk presentasikan tugas kelompoknya di depan kelas. Ya? Yang mulai pertama itu kelompok 1. Silakan maju dan presentasikan tugasnya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada teman Farel, saya persilakan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana penulisan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Jawab. Penulisan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan ditingkatkan untuk membangun citra bangsa yang lebih baik. Akan tetapi pada saat itu sejarah Indonesia masing-masing sebenarnya belum tersusun dengan rapi. Penulisan sejarah Indonesia pada saat itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah. Penulisan sejarah Indonesia mulai lebih baik pada saat dirancang historiografi nasional pada tahun 1957. Pertanyaan nomor 2. Di antara historiografi tradisional dan kolonial, mana yang lebih bermanfaat sebagai sumber pelajar? Berikan kesan kalian. Menurut kelompok kami, historiografi tradisional karena merupakan suatu
kisah atau sejarah tentang kerajaan ataupun sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan cara mengambil sisi positif pembelajaran kisah itu sendiri yang tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu saja hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok untuk bertanya atau menanggapinya. Kepada teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Apa kelebihan historiografi kolonial? Baik, terima kasih kepada teman Yayan yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kelompok tiga ada yang mau bertanya. Pada teman Yayan saya persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan pada teman-teman kelompok 1. Jelaskan secara singkat tentang fase-fase historiografi di Indonesia. Baik, terima kasih teman Yayan yang telah memberikan pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Yang pertama, historiografi tradisional yang berciri istana sentris. Yang kedua, historiografi kolonial yang berciri Eropa sentris. Yang ketiga, historiografi modern yang bersifat kritis. Bagaimana dengan teman-teman kelompok 3? Bisa menerima jawabannya? Bisa. Jawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Pada teman Ramya, saya silakan. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan bangsa Belanda di Indonesia di Hindia Belanda. Mungkin teman-teman kelompok 2 bisa menerima jawaban dari itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afilia Dinu dan teman saya. Nama saya Kesensia Nitamang, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Santinunang, saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rita, saya sebagai anggota. Nama saya Muhammad Bisa Panibudi, pernah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Francisca Claudiana, biasa dipanggil Nadia, saya berperan sebagai dokumen. Perkenalkan, nama saya Gregor Sabu, biasa dipanggil Geri, dan saya sebagai anggota. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Langsung saja kepada teman-teman ini saya mempersilakan waktu dan kesempatan. Langsung saja jawaban dari kami. Nomor 1, penulisan sejarah Indonesia banyak yang bersifat Indonesia sentris. Penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris ini disebut dengan historiografi modern atau nasional. Nomor 2, menurut kami yang lebih bermanfaat sebagai sumber belajar adalah historiografi tradisional. Alasannya karena historiografi tradisional merupakan suatu sejarah tentang kerajaan ataupun sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan cara mengambil sisi positif pembelajaran sejarah itu sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Saya akan memberikan keterangan jelas. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mempersilakan waktu dan kesempatan. Kepada teman Ferdi. Baik, langsung saja. Apa fokus utama historiografi kolonial serta berikan contohnya? Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas pertanyaan dari teman Ferdi.
langsung saja. Sebutkan 3 jenis penulisan sejarah Indonesia menurut Taufik Abdullah. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawabnya dalam Ciri-ciri historiografi tradisional yaitu sebagai berikut. Menurut Taufik Abdullah, pada fase historiografi tradisional, penulisan sejarah yang dilakukan lebih merupakan ekspresi budaya dan pantulan keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial yang menghasilkan daripada usaha untuk merekam peristiwa masa lalu. Mungkin teman-teman dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok kami. Ya, kami bisa menerima jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia dan di Hindia Belanda. Mungkin teman-teman menerima jawaban dari kelompok kami. Bisa. Terima kasih. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Nomor 1, penulisan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan dijelaskan bahwa penulisan sejarah Indonesia banyak yang bersifat Indonesia sentris. Penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris ini disebut dengan historiografi modern atau nasional. Artinya, sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pengalaman serta sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman serta sudut pandang bangsa Indonesia terhadap masa awal kemerdekaan negara Indonesia diklasifikasikan oleh Taufik Abdullah dan Abdul Haman. Nomor 2, menurut kelompok kami, di antara historiografi nasional dan kolonial yang lebih bermanfaat bagi sumber belajar adalah historiografi tradisional karena lebih membahas tentang sejarah Indonesia yang faktual dan lebih ditekankan pada ekspresi budaya. Sedangkan historiografi kolonial lebih berfokus pada kehidupan warga Belanda. Itu saja dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Dan sekarang saya persilakan teman-teman dari kelompok 1 dan 2 untuk memberikan sebuah pertanyaan terkait materi yang telah kami diskusi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya persilakan kepada teman Lois dari kelompok 1 untuk memberikan sebuah pertanyaan. Baik, langsung saja. Bagaimana visi dasar historiografi nasional yang dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo? Bisa dipelan supaya mudah untuk ditulis. Bagaimana visi dasar historiografi nasional yang dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo? Baik, terima kasih kepada teman Lois dari kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Kami lanjutkan ke kelompok 2 untuk memberikan sebuah pertanyaan. Kepada teman yang dari kelompok 2, saya persilakan.
Apa yang membedakan historiografi tradisional dan historiokolonial? Baik, terima kasih penanya yang sudah memberikan pertanyaan. Beri kami waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Mengapa historiografi tradisional lebih mudah dipelajari daripada historiografi kolonial? Sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2. Kepada teman-teman materi, saya persilakan untuk kesempatan. Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana isi dasar historiografi nasional yang dikemukakan oleh sejarawan Sartono Sudirjo? Jawabannya, visi dasar historiografi nasional menurut Sartono Kartodirjo adalah menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarahnya sendiri atau history from within. Artinya, sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pengalaman serta sudut pandang orang Indonesia sendiri, bukan berdasarkan pengalaman serta sudut pandang bangsa penjajah. Pengalaman serta sudut pandang bangsa penjajah pada dasarnya bukanlah sejarah Indonesia, melainkan sejarah bangsa penjajah atau Belanda di Indonesia. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1? Apakah bisa diterima jawaban dari kami? Bisa. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2, nomor 1, apa yang membedakan historiografi tradisional dan kolonial? Jawabannya, historiografi kolonial adalah karya-karya sejarah atau tulisan sejarah yang dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Sedangkan historiografi tradisional merupakan ekspresi budaya dan pantulan keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial yang menghasilkannya daripada usaha untuk merekam peristiwa masa lalu. Bagaimana teman-teman dari kelompok 2? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya. Pertanyaan nomor 2, mengapa historiografi tradisional lebih mudah dipelajari daripada historiografi kolonial? Karena historiografi tradisional lebih membahas tentang sejarah di Indonesia yang faktual dan lebih ditekankan pada ekspresi budaya. Sedangkan historiografi kolonial lebih berfokus pada kehidupan warga Belanda. Itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Bisa diterima jawabannya? Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik. Jadi, sebelum kesimpulan, kita ice breaking lagi ya. Masih semangat toh? Masih. Kita nyanyi di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang.
Jadi historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern itu, yang pertama historiografi tradisional itu ada 3, yaitu prasasti, babat, dan hikayat. Prasasti ini yaitu pada masa Hindu-Buddha, dan yang kedua babat yaitu riwayat atau sejarah, dan hikayat itu berisi cerita atau sejarah. Sejarah itu sama dengan peristiwa masa lalu. Dan yang kedua ciri-ciri historiografi ini yaitu bersifat etnosentrisme atau kedaerahan. Yang kedua raja sentrisme atau lingkungan keluarga raja, dan yang ketiga itu religis magis atau kepercayaan dan magis. Yang kedua historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini penulisan sejarah sama masa penjajahan oleh orang Belanda atas Indonesia. Nah, yang ketiga historiografi modern. Nah, historiografi modern atau nasional ini dimulai sejak zaman kemerdekaan. Jadi penulisan sejarah diarahkan pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Jadi historiografi Indonesia merupakan tulisan sejarah Indonesia yang dimulai sejak zaman kemerdekaan. Jadi penulisan sejarah itu diarahkan pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sudah? Jadi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran sejarah hari ini? Bagaimana perasaan kalian semua? Senang. Apa? Senang. Semuanya senang? Ya. Ada yang tidak senang? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, pembelajaran kita hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu orang ketua kelas pimpin doa. Dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka dan mencoba ini dengan tata cara umat Katolik. Dalam nama Bapa dan Ya Allah, berilah surga, kita syukur kami aturkan hadiratmu karena berkat dan perlindunganmu sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan kegiatan kami dengan baik. Sekarang kami mau istirahat, kami mohon lindungilah kami sehingga sebentar kami masuk kelas dan masih dalam keadaan baik. Nama yang kudus selalu kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin.